Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 49164920. Bab 4916 Return to Choge City. Aku akan mencoba yang terbaik. Landen Sen menghela nafas. Hou Yi berkata dengan tegas, Dewi itu tidak terkalahkan, kamu dapat menahan pihak lain dengan harta di tubuhmu. Harta apa? Panah Dewa Pembunuh. Hou Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut tebakan Hou Yi, kultivasi sang dewi mungkin mendekati tingkat alam laut ilahi, dan harta abadi kekuatan magis biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali. Hanya panah pembunuh dewa yang dapat menembus kekuatan para dewa yang memiliki secercah harapan, tetapi premisnya adalah bahwa pihak lain harus jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah, jika tidak, bahkan jika ada panah pembunuh dewa, dengan sedikit kemampuan ini. Dirinya dan Landen Sen, itu tidak akan membantu. Kedengarannya tidak ada artinya, tetapi Arrow of Killing God juga merupakan satu-satunya harta peri yang dapat menembus pertahanan dewi. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Landen Sen gemetar dan mengerutkan kening, panah pembunuh dewa di tubuh junior disegel oleh kekuatan ruang dan waktu, dan tidak ada cara untuk memindahkannya. Hou Yi dengan tenang berkata, tidak perlu khawatir, generasi saya dapat membantu Anda membangunkan panah pembunuh Tuhan dalam waktu singkat, tetapi hanya ada satu kesempatan, Anda harus mengambilnya. Mata Landen Sen berbinar dan dia segera mengucapkan terima kasih, Senior Hou Yi. Setelah beberapa pengakuan terburu-buru, Hou Yi kembali ke Lentera Baolian. Landen Sen juga meninggalkan dunia Mongolia. Kembali ke lantai 3 kuil samsara, Landen Sen memilah-milah pikirannya. Kini, seluruh sisa Pangu telah ditemukan, dan diperkirakan tak lama lagi, ia akan menerima seni turun-temurun. Menurut Disin, yang disebut teknik turun adalah bahwa Landen Sen menggabungkan semua bangkai kapal Pangu untuk membentuk formasi besar dari 12 dewa utama, dan sang dewi perlu merapalkan mantra secara langsung selama proses berlangsung. Ini adalah hal yang paling tak berdasar di hati Landen Sen. Jika sang dewi menggunakan dirinya untuk mencapai beberapa rahasia tersembunyi, dia hampir tidak punya cara untuk melawan. Jika Anda ingin menindas atau memperbudak diri sendiri dengan sarana dan keterampilan dewi, saya khawatir itu akan mudah. Hari ini, Landen Sen hampir tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Kecuali dia telah bersembunyi di dunia Mongolia sebagai kura-kura, tetapi ini juga tidak realistis. Landen Sen dengan paksa bersorak dan mencoba menghubungi Dao Jun Luya. Senior Luya, generasi muda memiliki hal-hal penting untuk disampaikan, silakan muncul. Landen Sen berteriak dan menjelaskan banyak hal pada dirinya sendiri. Senior Luya, kamu diubah oleh hati Pangu dan merupakan bagian dari 12 bangkai kapal Pangu. Jika kamu terlambat untuk keluar, Dewi dari Menara Pemanenan Bintang mungkin secara pribadi datang ke kuil samsara untuk menjemputmu. Namun, tidak peduli bagaimana Landen Sen membujuk, masih tidak ada gerakan di lantai 4. Luya tampaknya tidak ingin berurusan dengan Landen Sen sama sekali. Landen Sen cemas di dalam hatinya, dan segera kembali ke lantai 2, bertanya kepada Bodhisattva Sitigarba yang tinggal di lantai 2, Daois Sitigarba, apakah ada cara untuk memasuki lantai 4 Menara Semesta? Jika Anda ingin memasuki lantai 4 Pagoda Semesta, Anda memerlukan setidaknya basis budidaya tingkat Tianzun. Selain itu, Anda juga perlu memahami hukum reinkarnasi ke tingkat yang sangat tinggi. Bodhisattva Sitigarba menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek sekarang, selain Tianzun leluhur Dao yang dipegang oleh Zanxing Lou, tidak ada Tianzun lain di dunia abadi, dan tidak realistis untuk mencari bantuan Tianzun lain. Bahkan jika Luya tidak pernah keluar, dia akan ditemukan oleh Dewi cepat atau lambat, dan hidupnya mungkin akan hilang dengan sia-sia. Untuk tahun berikutnya, Landen Sen tinggal di lantai 3 kuil samsara, mencoba menghubungi Luya hampir setiap hari, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Landen Sen tidak menyia-nyiakan tahun ini dengan sia-sia, dia menyempurnakan kembali Lentera Istana Peti Mati untuk membuat Lentera Istana Peti Mati lebih mudah dimanipulasi, dan lebih jauh mengeksplorasi kemampuan Lentera Istana Peti Mati. Setelah 1 tahun tinggal di lantai 3 kuil samsara, butuh waktu kurang dari 4 hari untuk dunia luar. Tentara Zhou Barat yang dipimpin oleh Chifa, serta pasukan pemotongan dari semua lapisan masyarakat, semuanya telah berkumpul di kota Jiuli. Landen Sen juga pergi. Sebelum meninggalkan kuil samsara, dia tidak lupa membangunkan es dan salju di tubuhnya. Landen Sen tahu bahwa jika tubuhnya benar-benar ingin menyatu dengan reruntuhan Pangu, dampak energinya akan cukup untuk membunuh jiwa Bingsui, dan Bingsui harus dipisahkan dari tubuhnya terlebih dahulu. Perlu disebutkan bahwa karena tinggal jangka panjang di tubuh Landen Sen, es dan salju juga menerima makanan dari kekuatan suci Pangu, kekuatan jiwa sangat meningkat, dan beberapa helai hukum berhasil disempurnakan. Es dan salju dengan kekuatan roh yang melonjak sudah bisa menjauh dari tubuh Landen Sen sendirian. Bingsui menerima bantuan besar dari putranya, tetapi dia tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Saya benar-benar malu. Bab 4917 The Intersection of Boundaries is Coming.
Kenapa, kalian berdua tidak berselisih paham? Landen Sen melirik Wenzong dan Kong Xuan. Mereka berdua terkejut, dan segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, jangan berani. Karena putra Tuhan bersedia untuk kembali, saya tidak akan mempermalukan Anda secara alami. Berpikir untuk digantung oleh Landen Sen sebelumnya, Wenzong dan Kong Xuan tidak masuk akal bahkan jika mereka curiga bahwa Landen Sen memiliki konspirasi. Selama Landen Sen bersedia kembali ke kota Choge bersama mereka, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, Landen Sen segera berubah menjadi awan darah, melarikan diri ke arah wilayah abadi Donyi. Wenzong dan Kong Xuan segera memerintahkan penarikan pasukan dan kembali ke kota Choge. Setelah setengah hari, Landen Sen datang ke kota Choge dan bertemu Kaisar Zhou Kaisar Xin di aula Lutai. Di Xin duduk di kursi emas di depan aula utama dengan kecantikan yang menakjubkan di lengannya, itu adalah iblis rubah Sudaji. Melihat Landen Sen memasuki aula Lutai, Di Xin segera bangkit dan keluar untuk menyambutnya. Putra Tuhan datang, dan bawahan telah ketinggalan jauh, dan berharap untuk mengampuni dosa-dosa mereka, kata Di Xin dengan hormat. Selirku mengunjungi putra dewa. Mata sudah melambai, dan dia juga membungkuk pada Landen Sen dan membungkukkan busurnya. Postur menawan itu benar-benar menarik. Landen Sen dengan tenang berkata, jangan repot-repot berbicara, saya hanya ingin bertanya, kapan teknik panah bisa dimulai? Di Xin menjawab, masih ada setengah tahun lagi sebelum batas waktu yang disebutkan oleh Sang Dewi. Karena batas waktu semakin dekat, bawahan tidak akan ragu untuk mengirim pasukan Sang Zhou untuk menyerang wilayah abadi Jiuli, hanya untuk menemukan putra Tuhan. Ada begitu banyak hal kasar, saya harap putra Tuhan tidak akan melakukannya. Salahkan. Di Xin berpikir akan lebih sulit untuk membujuk Landen Sen untuk kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa Landen Sen akan mengambil inisiatif untuk kembali ke kota Choge. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Pada titik ini, Landen Sen tidak ingin melarikan diri. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu sia-sia. Dengan kemampuannya sendiri, tidak mungkin untuk tidak mematuhi keputusan Sang Dewi, dan cepat atau lambat dia harus menghadapi kenyataan. Setengah tahun. Yah, kalau begitu aku akan datang lagi dalam setengah tahun. Setelah Landen Sen mengetahui perkiraan tenggat waktu, dia pergi. Tuhan tolong ketahuilah bahwa teknik keturunan dapat menyebabkan tingkat beban tertentu pada jiwa dan tubuh dewa. Tolong juga istirahat yang baik selama 6 bulan. Yang terbaik adalah tidak berkelahi dengan orang lain. Di Xin mengingatkannya. Landen Sen menjabat tangannya dan meninggalkan aula Lutai tanpa melihat ke belakang. Setelah meninggalkan aula, Landen Sen kembali ke kediaman lotengnya di kota Choge dan tidak berniat untuk berlarian. Masih ada setengah tahun sebelum batas waktu untuk menerima teknik keturunan, dan Landen Sen memiliki 50 tahun penuh di lantai 3 istana reinkarnasi. Dia dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Namun, budidaya Landen Sen telah mencapai kemacetan puncak Hunyuan Daluo, dan kekuatannya telah mencapai puncak peri emas Hunyuan Daluo, hampir tidak mungkin untuk membuat peningkatan yang substansial. Kecuali, dia bisa dipromosikan ke posisi surga. Sebenarnya, Landen Sen sebelumnya membayangkan menyerang posisi penguasa surgawi, dan bahkan mempertimbangkan untuk berlatih keras di ranah Mongolia. Setelah basis kultivasi menerobos ranah penguasa surgawi, dia akan keluar untuk menghadapi krisis secara langsung. Tapi Hou Yi menuangkan air dingin padanya. Ranah Tianzun bukanlah alam yang dapat dicapai dengan berkultivasi dalam retret. Biksu di puncak Hunyuan ingin dipromosikan ke posisi penguasa surgawi, ia harus berlatih metode, memotong 3 mayat. Yaitu memotong akar dari 3 mayat diri sendiri, menghilangkan semua akar penyebab yang akan mempengaruhi pikiran sendiri, menelusuri diri sejati, dan mencapai alam kesatuan alam dan manusia. Sangat sulit bagi seorang beku untuk melakukan ini. Pertama-tama, perlu untuk memurnikan kehendak spiritual sendiri, menghilangkan pikiran baik, pikiran jahat dan obsesi dalam kehendak spiritual, dan membiarkan keinginan spiritual sendiri untuk sepenuhnya bergabung dengan tubuh jiwa dan memadatkan jiwa baru. Hampir tidak ada jalan pintas di jalan ini, bahkan jika ini dapat dilakukan dengan lancar, waktu yang dihabiskan perlu dihitung dalam satuan puluhan miliar tahun. Sangat tidak mungkin bagi Landen Sen untuk melakukan ini dalam 50 tahun. Belum lagi menyempurnakan kehendak spiritual, Landen Sen sejauh ini tidak dapat berkomunikasi dengan kehendak spiritualnya. Kehendak spiritual dalam tubuhnya luar biasa, kuat, dan kejam di luar imajinasi. Hampir tidak mungkin untuk dikendalikan oleh diri sendiri. Hou Yi tidak bisa berkomentar apapun, dan hanya bisa menyarankan agar Landen Sen perlahan-lahan mengeksplorasi bagaimana berkomunikasi dengan kehendak spiritualnya di masa depan. Landen Sen melepaskan ilusi yang tidak realistis, tetap berada di lapisan ketiga istana reinkarnasi, terus menyerap kekuatan suci di reruntuhan Pangu, dan memadatkan benang hukum. Selain bermeditasi dan berlatih setiap hari, dia tidak lupa mencoba berkomunikasi dengan Dao Jun Luya, tetapi masih belum ada tanggapan. Bab 4918 Feng Shen Bang Started. Persimpangan batas yang disebut mengacu pada tumbukan antara batas dan batas.
Di bidang bintang yang luas, alamnya seperti topan, dan bidang manusia dan bidang luar lainnya dapat dibayangkan sebagai topan besar. Semua siklon bergerak secara acak di bidang bintang, dan memang mungkin bagi mereka untuk menyentuh satu sama lain pada waktu tertentu. Ini adalah persimpangan batas. Secara umum, setiap ranah memiliki harta perlindungan dunia, bahkan jika fenomena persimpangan batas terjadi, karena perlindungan harta perlindungan dunia, kemungkinan besar tidak akan ada kerusakan di antara kedua alam, paling banyak. Untuk menciptakan tingkat turbulensi spasial tertentu. Namun, astrolabe penyegelan harta karun domain manusia telah hancur pada awal kesengsaraan Lik, jadi sejak kesengsaraan Lik, antarmuka domain manusia telah dalam keadaan telanjang berjalan, dan tidak ada penghalang untuk menjaga antarmuka. Dalam keadaan ini, begitu domain manusia terkena alam lain, pasti akan mengalami kerusakan parah. Meskipun dunia tidak akan runtuh, setidaknya lebih dari setengah antarmuka kecil dan menengah akan hancur sebagai hasilnya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Ini bukan yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah ketika alam bertemu, kedua alam akan terhubung satu sama lain. Kemudian tentara pencuri wilayah iblis akan mengambil kesempatan untuk memasuki alam manusia dan membantai. Menurut Dewi Menara Budidaya Bintang, itu untuk mengaktifkan daftar dewa yang diberikan, menciptakan penghalang pertahanan pada antarmuka domain manusia. Meskipun penghalang pertahanan yang dibuat oleh daftar dewa yang diberikan tidak dapat dibandingkan dengan dis bintang terbatas, setidaknya dapat mencegah domain manusia menderita pukulan yang menghancurkan, dan tidak akan menyebabkan sejumlah besar antarmuka runtuh. Persiapan tangan kedua Dewi adalah dengan menggunakan tubuh Lenden Sen dan 12 sisa Pangu untuk membentuk arai 12 ibu kota Tianshan, memadatkan tubuh Pangu yang sebenarnya, dan menggunakannya untuk melawan pembangkit tenaga listrik alam iblis yang menginvasi alam manusia. Setelah Lenden Sen mempelajari detail tata letak formasi besar dari Disin, dia berbalik dan terbang menuju menara pemetikan bintang. Disin memerintahkan pasukan Sang Zhou untuk bersiap sementara dia mengikuti Lenden Sen. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke altar di atas gedung Zansing. Pada saat ini, Sang Dewi telah menghapus larangan di altar, mengungkapkan identitas aslinya. Tubuh berekor ular memancarkan cahaya putih suci, seperti lampu terang, menerangi kota Choge yang redup. Pergilah. Sang Dewi memberikan minuman ringan, dan daftar dewa yang diberikan di tangannya berubah menjadi awan cahaya keemasan dan naik ke langit, mencapai penghalang antarmuka. Segera setelah itu, Sang Dewi menopang langit dengan kedua tangan, dan cahaya 7 warna besar ditembakkan di telapak tangannya, yang berubah menjadi seberkas cahaya 7 warna, melesat langsung ke langit dan mencapai daftar yang diberikan. Dewa. Adegan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa daftar dewa yang dianugerahkan, yang tampak seperti gulungan, secara bertahap terbuka, dan cahaya ilahi emas yang tak berujung meledak dari gulungan itu, seperti lautan emas yang tak berujung, menyebar ke segala arah. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya keemasan menutupi seluruh langit kota Choge, secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah abadi Donyi, dan terus menyebar ke wilayah abadi lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh daftar dewa yang diberikan telah menutupi seluruh dunia peri, dan bahkan seluruh wilayah manusia. Kekuatan yang diserap oleh daftar dewa yang diberikan selama bertahun-tahun telah dilepaskan, dan cahaya ilahi emas yang menyilaukan menyelimuti wilayah manusia, membentuk penghalang emas yang menyilaukan. Namun, melalui murid suci Asura, Lenden Sen melihat bahwa penghalang emas di tepi antarmuka tidak stabil, dan itu terdistorsi dan bergejolak dengan fluktuasi spasial yang keras, dan tampaknya tidak stabil. Sang Dewi terus tampil dan berteriak, teman-teman terkasih, alam manusia dan alam iblis akan bertemu dan bertabrakan, dan saya harap kalian semua memberikan kekuatan sumber para dewa, untuk berharap Dewi ini mendesak daftar para dewa. Suara itu jatuh. Bagus. Sejumlah besar leluhur Dao Tianzun di gedung pencapaian bintang menanggapi satu demi satu, tanpa usaha untuk menggunakan kekuatan para dewa mereka sendiri. Pada saat ini, partikel cahaya sumber ilahi berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari gedung penangkap bintang, berubah menjadi benang hukum seperti sungai dan laut, dan bergegas ke tubuh Dewi di tengah altar. Ini. Melihat benang hukum ini seperti gelombang besar yang disedot oleh Dewi, Lenden Sen terkejut. Dia belum pernah melihat begitu banyak benang hukum. Itu bukan ilusi atau mata buta, ini adalah benang hukum yang sebenarnya, jumlahnya puluhan miliar-miliar. Tidak dapat dipercaya bahwa leluhur Dao Tianzun ini rela mengorbankan sumber dewanya sebagai harga untuk menagih Dewi. Anda tahu, untuk para biksu dari tingkat yang mulia surgawi, sumber para dewa setara dengan sumber kehidupan mereka, sama seperti kekuatan jiwa dan vitalitas para biksu biasa. Bab 4919 12 Capitals of the Gods. Ratusan miliar pasukan Sang dan Zhou tidak cukup untuk daftar dewa yang diberikan, dan cahaya darah yang dilepaskan oleh daftar dewa yang diberikan menyebar dengan cepat ke segala arah, dan segera menyelimuti seluruh wilayah abadi Donyi. Di wilayah abadi Donyi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya kehilangan kehidupan mereka, dan jiwa sejumlah besar pembudidaya berubah menjadi kelompok cahaya, terbang tinggi di langit, ditelan dan diserap oleh daftar dewa yang diberikan.
Setelah daftar dewa yang diberikan telah menyerap seluruh wilayah abadi Donyi, dan bahkan sejumlah besar jiwa di wilayah abadi terdekat, gulungan itu akhirnya beralih ke halaman terakhir. Saya melihat cahaya keemasan menyembur keluar dari gulungan emas, seperti matahari terbit di timur, menyinari dunia. Pada saat ini, daftar dewa yang diberikan akhirnya diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan pertahanan penghalang emas yang menutupi seluruh wilayah manusia telah meningkat hingga batasnya, dan langit abu-abu yang semula sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan. Hati Landen Sen sedikit berkedut, dan kekuatan pertahanan penghalang batas yang diatur oleh daftar dewa yang diberikan sangat mengagumkan, tetapi itu mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, saya memperkirakan ancaman sebelumnya dan memindahkan tentara Zhou Barat dan banyak biksu ke dunia Mongolia, jika tidak, konsekuensinya akan benar-benar tidak terpikirkan. Tuanku, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang pengorbanan itu? Tuanku, semua makhluk di wilayah abadi Donyi telah dimusnahkan. Apakah itu benar-benar layak? Dipimpin oleh Wen Zong Kongsuan, beberapa Hunyuan Daluo Jinxian yang selamat datang ke altar di atas gedung Zansing, dan bertanya kepada Disin dengan ekspresi sedih. Kebanyakan dari mereka, mantan pejabat Sang dan Zhou, lahir di wilayah abadi Donyi dan menganggap tanah ini sebagai rumah mereka. Feng Shenbang sangat kejam dicabut dari kehidupan semua makhluk di Donyi Xianyu, yang membuat sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Diam padaku, jangan menghalangi formasi Dewi. Kaisar berteriak keras, memancarkan udara tirani, dan para biarawan yang terkejut mundur. Suasana hati Landen Sen juga sangat rendah dan mudah tersinggung, dan sekarang, dia hanya bisa melihat Dewi bergerak selanjutnya. Daftar dewa yang diberikan telah diaktifkan sepenuhnya, dan langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik keturunan. Sang Dewi memuntahkan seteguk darah dan meletakkan formasi berdarah di udara, dan kemudian berteriak kepada Landen Sen, salah satu pilihan surgawi dari generasi masa depan, cepat pindahkan sisa-sisa Pangu ke dalam formasi. Landen Sen harus dengan jujur memindahkan semua reruntuhan Pangu di lantai 3 kuil reinkarnasi ke barisan berdarah. 11 keping puing semuanya tersedot oleh barisan berdarah, hanya hati Pangu terakhir. Dewi sepertinya tahu lokasi hati Pangu, dia benar-benar berubah menjadi sinar 7 warna dan terbang ke istana reinkarnasi yang dikorbankan Landen Sen. Saya melihat bahwa pancaran cahaya 7 warna melanjutkan lapisan pertama, kedua, dan ketiga dengan kecepatan luar biasa, mencapai lapisan keempat kuil samsara. Segera setelah itu, bum bum bum. Ada suara menderu keras dari lantai 4 kuil samsara. Kuil samsara berukuran mini asli langsung berubah kembali ke ukuran normal, dan itu meraung dan bergetar di udara, dan dampak energi yang sombong mengamuk liar di lantai 4 kuil samsara. Jantung Landen Sen berdetak kencang, gerakan ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa Sang Dewi tampaknya bertarung dengan Lu Ya Daojun di lantai 4. Raungan itu berlangsung selama setengah menit sebelum perlahan-lahan mereda. Kuil reinkarnasi, yang bergoyang di langit, dipulihkan ke stabilitasnya. Memanggil. Seberkas cahaya warna-warni terbang keluar dari lantai 4 kuil reinkarnasi, dan itu adalah Dewi. Sang Dewi mengeluarkan jantung seukuran gunung besar, dan jantung itu berdetak kencang, mengeluarkan darah yang mengerikan. Senior Luya. Ketika Landen Sen melihat transformasi Luya kembali ke tubuh jantungnya, ekspresinya agak frustrasi. Tanpa diduga, sekuat Lu Ya Daojun itu, dia jelas bukan lawan dari Dewi ini. Ini bukan untuk diam, dia telah mencoba menghubungi Lu Ya berkali-kali, tetapi Lu Ya tidak menanggapinya. Ketika Dewi memindahkan hati Pangu terakhir ke formasi besar, formasi itu tiba-tiba menyembur keluar dari darah Chandruo Liang, yang membuat orang tidak bisa membuka mata. Orang-orang pilihan surgawi, cepat datang ke formasi ini. Dengan perintah dari Sang Dewi, tatapan tajamnya beralih ke Landen Sen. Bab 4920 Pangus True Body. Melihat adegan tragis ini, hati Disin tidak bisa menahan sedikit pun. Tanpa diduga, bahkan dewi-dewi itu hanya bisa direduksi menjadi pengorbanan dewi. Setelah lusinan napas waktu, sebagian besar Tianzun yang terperangkap di gedung pemetikan bintang musnah, dan hanya 2 lusin Tianzun terakhir yang masih berjuang untuk mendukung mereka. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan dari para dewa, susunan emas di langit berangsur-angsur terbentuk. Apa? Landen Sen, yang berada di tengah formasi, merasa tubuhnya terkoyak, menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Sang Dewi berubah menjadi sekelompok lampu warna-warni dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Landen Sen merasa bahwa kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan ideologi dari Sang Dewi secara paksa menempati otaknya. Tidak peduli bagaimana Landen Sen melawan, itu masih sia-sia. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, pikirannya sekarat, dan perasaan kantuk yang tak dapat dijelaskan melanda, dan Landen Sen tampaknya jatuh mengantuk, benar-benar kehilangan kesadaran. Tubuh Landen Sen secara bertahap diambil alih oleh Sang Dewi, dan cahaya 7 warna yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Saya melihat Landen Sen berteriak, memegang kedua telapak tangan ke langit, melepaskan semua kekuatan sucinya. Berdengung.
Ketika intensitas cahaya surgawi 7 warna yang muncul dari permukaan, Landen Sen, naik secara ekstrim, seluruh dirinya bahkan berubah menjadi pusaran 7 warna. Puing-puing Pangu dalam susunan emas tersedot oleh pusaran 7 warna satu demi satu, dan bergabung ke dalam tubuh Landen Sen. Sambil menyerap sisa-sisa Pangu ini satu demi satu, pusaran 7 warna meledak dengan cahaya keemasan yang menembus dunia. Cahaya tampaknya berasal dari kekacauan kuno, intensitas cahaya hampir ingin menembus seluruh alam, membuat segala sesuatu yang terlihat menjadi emas murni. Cahaya ilahi emas menutupi langit dan bumi, dan seluruh wilayah abadi Donyi diterangi oleh cahaya ilahi emas ini. Di setiap sudut dunia peri, Anda dapat melihat cahaya dari kekuatan luar biasa ini. Dan pusaran yang meledak dengan cahaya ilahi yang tak terbatas terus berkembang dan menjadi lebih besar, berputar dan bergelombang, dan akhirnya berubah menjadi raksasa emas yang berdiri dan turun. Sosok raksasa emas itu sangat berlebihan, hampir menempati sebagian besar langit, dalam arti sebenarnya, langit di atas langit, kaki ada di bumi. Raksasa itu memiliki rambut panjang dan janggut, dan matanya seperti dua matahari, meledak dengan kecemerlangan matahari yang menyilaukan, memberi orang perasaan agung dan memaksa yang tidak dapat diabaikan. Segala sesuatu di dunia tampaknya berhenti pada saat ini. Pan, tubuh asli Pangu. Mata Di Sin melebar saat dia menyaksikan semua ini, dan keterkejutannya berada di luar jangkauan. Sebelumnya, dia hanya menebak, dia tidak menyangka bahwa Dewi ini benar-benar dapat menggunakan tubuh Landen Sen untuk memadatkan tubuh asli Pangu. Melihat dengan seksama, tubuh sejati Pangu ini sebenarnya bukan tubuh fisik, tetapi tubuh roh hantu yang dipadatkan oleh kekuatan suci di tubuh Pangu yang tersisa. Meski begitu, kekuatan tempur tubuh asli Pangu ini masih bisa dibayangkan. Secara kebetulan, pada saat itulah tubuh asli Pangu memadat dan terbentuk. Persimpangan batas akhirnya tiba. Ledakan. Ada perubahan mendadak di langit di atas dunia abadi, dan penghalang batas yang diatur oleh daftar dewa yang diberikan tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang sangat menakutkan, meledak dengan suara-suara yang mengerikan. Dalam sekejap, langit bergetar, dan alam semesta terpecah. Kekuatan benturan ini tidak hanya sesaat, tetapi terus datang, seperti gergaji mesin, menggigit penghalang antarmuka dari domain manusia. Bum bum bum. Ruang antarmuka bergetar hebat, dan bumi meraung dan bergetar, memecahkan serangkaian retakan yang mengerikan. Ada auman yang memekakkan telinga di mana-mana di dunia peri, langit tampaknya hancur, badai luar angkasa yang mengerikan mengamuk di seluruh dunia, lautan di mana-mana bergelombang, dan laut membanjiri. Makhluk dan biksu yang tak terhitung jumlahnya di berbagai alam abadi semuanya dikejutkan oleh gerakan teror yang tiba-tiba ini, dan mereka semua bingung dengan ketakutan dan kecemasan di mata mereka. Raksasa emas melepaskan cahaya ilahi yang melonjak ke seluruh penjuru, dan ruang di depannya mulai berputar dan berputar, berubah menjadi pusaran spasial. Segera setelah itu, raksasa emas melewati langsung melalui pusaran spasial dan menghilang di tempat. Teleportasi luar angkasa. Di Sin melihat kekuatan supernatural teleportasi luar angkasa yang ditampilkan oleh tubuh asli Pangu ini, dan dia segera mengikuti raksasa emas itu dan bergegas ke pusaran luar angkasa.